Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tepat hari ini tanggal 9 Agustus ini biasanya khususnya orang Jepang itu memperingati hari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Kita turut berduka dengan warga Jepang karena kemarin juga ada gempa yang cukup dahsyat, ya, cukup besar, 6,9 dua kali, ditambah lagi gempa lagi 7,1. Nah, khusus pada hari ini sebenarnya kalau kejadiannya di tahun 1945 itu dua kali dibomnya, tanggal 6 Agustus dan yang kedua tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian tidak lama kita juga mengumandangkan kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaan setelah Jepang hengkang keluar menyerah kepada tentara sekutu. Kalau kita ingat peristiwa itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita menjadi terkenang bahwa pada saat itu begitu kompaknya tentara sekutu untuk bisa membantu negara-negara yang dijajah, termasuk salah satunya adalah Indonesia saat itu. 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Dan pada tahun 1945 dengan peristiwa pengeboman Jepang di dua tempat, Hiroshima dan Nagasaki itu, kemudian kita juga berani memproklamirkan diri tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun saat ini kita masih prihatin dan bersedih. Kenapa katakanlah tidak ada lagi tentara sekutu? Kenapa Amerika Serikat yang dulu memimpin tentara sekutu, begitu kita puja, begitu kita kagumi,
karena memang mereka punya niat baik untuk mengedepankan kemerdekaan manusia di muka bumi ini. Tentu saja kalau bagi ajaran Islam, bagi kita umat Islam, karena kita memang memiliki ajaran cinta damai, seperti ayat yang di awal tadi saya menyebut dari surat Al-Anfal 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim, kata Allah. Allah memberitakan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat wahai Rasul, musuh kamu, orang lain, pihak lain lebih condong kepada perdamaian, lis-salmi, dari kata Islam. Islam itu saja mengandung pengertian damai, keselamatan, kedamaian. Wa in janahu lis-salmi, apabila mereka condong kepada kedamaian, fajnah laha, maka kamu harus ikuti, kamu harus terima itu perdamaian. Yang kemudian berikutnya, bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja kita berharap, sudah lama berharap, saudara-saudara kita di Palestina tidak lagi menghadapi penjajahan seperti yang mereka alami saat ini. Kita juga sebagai bangsa Indonesia, tentu sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita bersyukur karena kita memang mengedepankan perdamaian. Kemerdekaan adalah hak asasi manusia bagi bangsa kita. Dan memang kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya ini perdamaian itu bisa tercipta ketika ada niat dari para pembesar-pembesar, terutama pembesar-pembesar yang terlibat, terutama pembesar-pembesar yang punya andil di dalam peperangan tersebut, yang punya andil di dalam untuk mewujudkan perdamaian. Banyak ustadz, banyak ulama Indonesia yang menyayangkan memang dengan negara-negara Islam lainnya yang kurang bersatu. Tetapi kalau kita berpikir, kami juga sangat menyayangkan karena begitu benar-benar terjadi pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran. Itu bukan hanya peperangan itu. Kalau kita nonton di Palestina hari ini, di Baitul Maqdis hari ini, itu bukanlah bentuk peperangan tetapi bentuk pembantaian, bentuk genosida yang sesungguhnya kalau semua para petinggi mencintai perdamaian, maka seharusnya tidak terjadi kejadian seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, memang benar ini juga merupakan ujian bagi kita. Tentu saja saya percaya kita semua pasti tidak senang, pasti sedih, pasti prihatin dengan kejadian itu. Akan tetapi memang kita rakyat biasa tidak punya kemampuan apa-apa. Selama ini paling jauh kita berdoa untuk mereka, paling jauh lagi kita menyumbang untuk mereka. Akan tetapi doa-doa kita, sumbangan-sumbangan kita itu hanya untuk menolong sesaat. Tapi kalau dari para petinggi-petinggi negara, khususnya mohon maaf, khususnya yang pro Israel, kayak Amerika, Inggris, Prancis, tidak punya keinginan untuk bagaimana menghentikan pembantaian ini, maka kita tentu saja akan mengalami kesedihan yang sangat panjang. Itulah sebabnya melalui mimbar ini doa kita
mungkin perlu ditambah. Ya, kadang-kadang kita mendoakan, apakah di dalam sholat wajib kita dengan qunut nazilahnya, ataukah di dalam keseharian kita dengan doa Allahumma ansuril mu'minina wal mu'minat fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, berilah pertolongan kepada orang-orang beriman yang ada di Palestina dan di beberapa tempat lain. Berilah pertolongan pada umat Islam, kaum muslimin muslimat yang ada di Palestina. Berilah pertolongan kepada para mustad'afin. Berilah pertolongan kepada para mujahidin, mujahidat di Palestina, di negara Palestina dan beberapa tempat lain, wa fi kulli makan. Mari kita juga tambah doa kita, datangkanlah hidayah bagi para pemimpin-pemimpin lain yang bisa mendamaikan ini. Berikanlah hidayah bagi Presiden Amerika, berikanlah hidayah Presiden Inggris, Raja Inggris, Perdana Menteri Inggris. Berikanlah hidayah bagi pemimpin Prancis atau negara-negara lain yang begitu benci kepada umat Islam, yang begitu banyak membantu Israel sehingga pembantaian ini kemudian terus berlangsung dan terus berlangsung. Padahal kalau rakyat biasa seperti kita, rakyat Amerika pun mereka sebagian besar pro Palestina, rakyat Prancis, rakyat Jerman, rakyat Inggris, kalau kita nonton di televisi begitu pro kepada Palestina. Kenapa? Karena mereka masih punya rasa kemanusiaan. Karena hak asasi manusia saat ini katanya harus dijunjung tinggi, padahal kemerdekaan adalah hak asasi yang paling tinggi, yang paling utama untuk kita semua. Tetapi kenapa hal ini masih terjadi? Inilah ketidakadilan yang didapatkan saudara-saudari kita di Palestina. Kaum muslimin rahimakumullah, padahal ya, kalau kita merujuk kepada Islam tentu tidak diragukan lagi. Kita tahu bahwa Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad adalah hudal linnas, untuk petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk kita yang beriman, bukan hanya untuk kita yang beragama Islam, tetapi untuk semua manusia. Makanya saya juga tadi sudah menyebut, ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kata Allah, aku telah menciptakan kalian semua min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Dan aku juga telah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda warna kulit. Li ta'arafu, agar kalian saling kenal mengenal satu sama lain, saling bersaudara satu sama lain, saling ta'aruf, hidup damai. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu bukanlah karena kalian menjadi presiden, bukanlah karena kalian menjadi pemimpin, bukanlah karena kalian menjadi orang yang dihormati oleh manusia lain, tetapi hanya karena ketakwaannya kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari di hari ini kita juga tentu saja, meskipun kita dulu pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, dengan kejadian pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, kita juga prihatin karena luar biasa, sekitar 170-an ribu manusia saat itu menjadi korban. Ada yang meninggal, ada yang luka lama, luka parah. Tetapi kita juga berharap dan berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang muslim, yang beragama Islam di Palestina juga bisa berhenti diteror, berhenti dibantai, berhenti dilakukan genosida oleh Israel.
Demikian sebagai bahan renungan buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.